Jadi cukup bermasalah nih untuk kuncian. Masalah sizing sih lebih tepatnya. Kalau di pergelangan ini seandainya size-nya pas, tentu akan lebih nyaman. Apalagi dia juga talinya tebel. Jadi kalau diikat dengan kencang banget, tentu membungkus kakinya lebih enak. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya budgetnya Trae yang namanya Trae Unlimited 2. Nah, sepatu ini tuh harga jualnya secara retail 1,6 juta. Tapi kalau Anda beli sekarang di NCR Sport, harganya 1,3 juta. Jangan lupa lihat juga produk lainnya seperti Reach MX, t-shirt yang saya gunakan kali ini. Kemudian ada kaos kaki dan knee pad-nya juga. Lanjut ngomongin sepatunya lagi, karena menurut kami ketimbang generasi yang pertama, ini ada peningkatan dalam hal cushion, sekarang lebih empuk, kemudian traksinya juga lebih menarik. Nah, buat Anda yang sedang mengincar sepatu budget model, saksikan video ini dulu sampai selesai. Oke, seperti biasa kita bahas detailnya dari boxnya dulu ya. Boxnya kayak gini polos, kemudian ini logo Adidas aja. Lalu di sini ada logonya Trae. Nggak ada logo lain lagi sih, udah itu aja. Lalu kalau di dalam ada paper yang ada logonya juga Trae, dan ada tanda tangannya seperti ini. Oke, simple banget. Kemudian kita lanjut untuk sepatunya. Kalau sepatunya ini logonya terlihat ada di bagian insole seperti ini, kemudian di depan ada logo Adidas, di samping juga terlihat ada logo Adidas yang tertutup oleh kulit sintetis, kemudian di pull tab depan ini juga ada logo Trae, dan di belakang ada logo Adidas lagi. Kalau yang ini mirip banget sama Unlimited yang sebelumnya. Lalu kalau di bagian telapak ada logo Adidas lagi kayak gini di bagian heel, sementara tractionnya bentuknya cukup unik. Dan menurut kami sesuai dengan namanya budget model, ya sepatunya simple banget. Jadi untuk detail kami sih kurang tertarik, dan rasanya nilai 7 sangat layak. Yap, sekarang komentarin traksi, dan menurut saya ini salah satu budget model yang bagus banget traksinya. Jadi bersaing lah sama Dem Certified yang merupakan budget modelnya Dame Lillard. Kalau misalnya Anda cuma dikasih budget satu sepatu untuk digunakan indoor maupun outdoor, beli aja sepatu kayak gini karena ini awet banget. Traksinya tebel banget, jadi kayaknya nggak ada masalah nih digunain di indoor maupun outdoor. Kemudian ini polanya herringbone, agresif banget, dan ini kaku juga. Lalu di sini ada yang kayak pusaran, ini buat berhenti enak banget. Saya udah coba sepatu ini sebanyak 2 kali, dan kalau bicara traksi emang nggak ada kurangnya sih. Apalagi dia punya outrigger di bagian dalam sini. Anda juga tahu kalau Trae itu pemain kecil yang suka lari-larian, jadi sepatunya menunjang banget nih untuk ngerem-ngerem. Kemudian ngomongin soal transisi, buat lari ini juga fleksibel banget sepatunya. Jadi nggak ada masalah sama sekali, enak banget. Menurut saya salah satu faktor terbaik dari sepatu ini adalah traksinya, 8,5 dari 10. Oke, kita lepas dulu, kita mau ngomongin bantalan, dan kayak biasa Adidas tuh minim banget ya inovasi soal insole. Jadi ini tipis banget, bahkan dia nggak ada barrier-barrier di bagian belakang sampai depan, polos aja. Ini cuma ada logonya Trae, dan kayaknya nggak ada spesial-spesialnya nih. Kalau Anda mungkin bobotnya berat, ini kayaknya umur pakainya nggak terlalu panjang nih. Pasti dia akan menipis seiring penggunaan. Selanjutnya ini menggunakan bounce juga seperti generasi pertama, tapi nggak tahu kenapa yang ini lebih ringan dan juga lebih empuk. Sejak awal saya gunain, saya kira tuh bakalan kayak Dem Certified yang kaku banget, yang butuh waktu break in dan keras gitu ya.
ternyata ini empuk. Bahkan di bagian belakang nih menurut saya impact protection-nya bagus, jadi nggak ada masalah buat Anda yang misalnya bobotnya besar juga pakai ini. Kemudian di depan nih dibuat lebih kecil, kemudian dia ada aksen-aksen kayak Adilette gitu ya. Generasi terbarunya Adidas, sendal-sendal ataupun sepatu dengan pola yang kayak gini unik banget. Terus dia juga kalau lihat dari sini kayak bushy wear ya tampilannya, sepatu basket Adidas yang legendaris yang digunain Kobe Bryant, dan menurut saya ini penerapannya udah oke banget. Untuk cushioning sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, cuma dia tidak terlalu stabil ya. Jadi kalau Anda misalnya orang yang eksplosif dan Anda mendaratnya dengan kaki depan nih, kayaknya bahaya goyang-goyang ini. Enaknya tuh mendarat dengan tumit seperti ini karena impact protectionnya terasa bagus banget di bagian sini. Lalu kalau kita lihat di bawahnya insole ini tuh polos banget dan nggak ada ventilasi sama sekali. Jadi memungkinkan kalau Anda misalnya main di lapangan yang panas ataupun siang hari Anda main di lapangan outdoor, ini tentu nggak nyaman. Biasanya tuh telapak Anda terasa panas banget. Jadi secara keseluruhan untuk cushioning 7,3. Well, buat Anda yang ingin membeli sepatu ini secara online, langsung aja ke NCR Sport. Jangan lupa masukin kode promo Headshoes untuk free ongkir. Nah, kalau belinya sepatu ini, langsung aja pilih downsize. Downsize-nya itu mungkin aja bisa 1 cm atau setengah cm. Tapi misalnya kaki Anda lebar banget dan udah biasa pakai sepatu lebih banyak upsize-nya, pilih aja true to size. Kayaknya nih depannya juga tetap aman karena lihat aja nih. Bagian depannya tuh lebar banget kayak gini. Pilih aja downsize buat yang kaki regular, tapi kalau Anda kakinya lebar banget, true to size kayaknya nggak ada masalah. Lanjut kita ngomongin bahan atasnya, dan memang budget model Adidas itu bahan atasnya menurut saya kurang menarik ya. Terlihat banget kalau ini emang diposisikan sebagai sepatu murahnya. Walaupun harganya 1,6 juta, tapi lihat deh. Kulit-kulitnya tuh terlihat chippy banget kayak gini. Kemudian meshnya juga yang tebal kayak gini, minim ventilasi. Ini juga kurang menarik banget. Lalu lihat lagi nih, lidahnya polos banget sampai bawah kayak gini. Kalau Harden itu lebih tipis lidahnya dan dia juga lebih memeluk kaki. Jadi terlihat memang beda banget nih kualitasnya sama yang signature shoes punyanya Adidas. Lalu kalau kita lihat di padding-padding, ini sebenarnya flat banget nih kanan dan kirinya. Beruntungnya di tumit ini ada kerahnya kayak gini. Jadi kalau Anda masukin kaki, tumitnya tuh bakal tersandar dengan nyaman di sini. Lalu kalau Anda ikat tali dengan kencang, jadi lebih aman lagi. Terus yang saya nggak suka lainnya adalah talinya. Ini, waduh, talinya aneh banget sih. Jadi dia tuh panjang banget. Selain panjang, dia tuh tebal banget kayak tali yang berat gitu. Nih, talinya kayak gini. Untungnya tali ini bisa diikat sekali aja langsung kenceng. Tapi kayak ngelewer-ngelewer gitu ya, itu Anda akal-akalin deh. Tinggal dimasukin ataupun dirapihin, diselip-selipin. Jadi terlihat lebih sempurna. Overall untuk bahan atas saya kurang puas. Semoga kedepannya Adidas lebih mikirin untuk budget modelnya. Bahan atasnya dibuat mungkin lebih menarik. Ataupun jangan terlalu polos kayak gini, karena ini selain bahannya murahan banget, ini juga polos banget. Ya ingat juga harga jualnya 1,6 juta. Jadi kalau tampilannya kayak gini, orang kayaknya beli ini juga mikir-mikir ya. Mendingan nunggu diskon aja sampai under 1 juta baru mereka beli. Oke, secara keseluruhan bahan atas 6,8 dari 10. Seperti biasa yang terakhir kita bahas soal kunciannya, dan ini sepatu aneh banget ya. Sizingnya tuh beda banget sama Trae yang sebelum-sebelumnya ataupun signature shoes-nya. Jadi kalau signature shoes Trae apalagi yang generasi pertama, yang generasi kedua itu terkenal sempit banget. Bahkan yang generasi kedua tuh kalau Anda kakinya lebar kayaknya lupain aja deh tuh sepatu. Susah banget masukin kakinya. Kalau yang ini masukin kakinya gampang banget, lebar banget. Tuh, karena dia juga talinya sampai bagian bawah gini, lidahnya juga terpisah.
kayak gini. Ini gampang banget masukinnya, mau kaki Anda lebar, punggung kaki Anda lebar, gampang masukinnya. Tapi masalahnya adalah sepatu ini tuh karakternya panjang banget. Saya memilih true to size dan sisa panjangnya tuh agak lebay. Kayak segini gitu. Jadi kayak harus menambah kaos kaki satu lagi atau pakai aja kaos kaki yang tebal sekalian dari awal. Nah, itu yang membuat saya kurang nyaman menggunakan sepatu ini, terutama misalnya saya lagi bermain bersama komunitas head shoes yang kencang-kencang banget anaknya. Jadi cukup bermasalah nih untuk kuncian. Masalah sizing sih lebih tepatnya. Kalau di pergelangan ini seandainya size-nya pas, tentu akan lebih nyaman. Apalagi dia juga talinya tebal, jadi kalau diikat dengan kencang banget, tentu membungkus kakinya lebih enak. Padding emang nggak terlalu berpengaruh sih, karena biasa aja flat. Tapi yang penting nih di belakang sini, tumit nggak bakal kemana-mana. Yang terasa bermasalah banget tuh kalau saya misalnya ngerem ke depan, itu kaki terasa meluncur gitu, karena space-nya terlalu banyak. Di bagian samping sih sebenarnya aman-aman aja. Ketika berhenti ke samping, ini ada midsole yang tebal banget sampai ke atas gini. Kemudian berhenti dengan sisi dalam juga nggak ada masalah. Ini midsole-nya juga tebal, dia juga dilapisin lagi sama kulit sintetis kayak gini. Jadi sebenarnya yang terburuk dari sepatu ini adalah sizing-nya. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian kayaknya nilai 7 udah paling bagus. Oke, secara keseluruhan sepatu ini traksinya bagus, tapi kalau Anda lihat nih dengan size yang sama, saya punya Speedy Widdy. Ini sepatu panjang banget ya. Masalah utamanya adalah size-nya. Jadi traction-nya udah bagus banget, cushioning-nya sekarang lebih empuk ketimbang generasi pertama, tapi bahan atasnya jelek. Kemudian sizing-nya agak aneh nih. Nah, kalau Anda sudah jatuh hati dengan sepatu ini, menurut Anda cukup menarik, Anda sebaiknya coba dulu di toko karena biar pas, dan tentunya kalau udah misalnya sizingnya pas, bisa di indoor, outdoor, dan umur pakainya pasti akan panjang. Tapi saya prediksi kebanyakan dari Anda tentu ingin membeli Adidas budget itu tidak sampai 1,6 juta. Sekarang memang di NCR Sport harganya juga sudah diskon jadi 1,3 juta. Well, secara keseluruhan sepatu ini kami beri nilai 7,2 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.